never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you. Kalau tanah itu yang pas itu satu misal sampean satunya apa? Angkong. Iya. Gitu. Kakek arko itu. Itu satu tanah, satu kompos, satu sekam. Itu sudah wajib istilahnya, jangan dengan ditawar. Terus nanti ditambah dolomit. Nah, kalau dolomit itu kira-kira secukupnya aja kalau dolomitnya. Lah, guano itu kalau sampean memang pengen lebih bagusnya, memang ditabur di situ terus diaduk. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Itu dulu, setelah itu yang paling utama adalah trimuktinya, pupuk cairnya tadi. Semprotnya kalau perlu, baru setelah itu sampean semprotnya ditutup. Setelah diaduk itu jangan langsung dimasukkan kalau bisa. Itu dipep kali 24 jam biar mikrobanya hidup dan masuk. Dan posisi sedikit lembab. Tanah itu bukan kering, tapi sedikit lembab. Ini yang pas. Dikerudui semakin lama lebih bagus. Lebih baik dibuat dulu tanah itu. Baru sampean polybag disiapkan. Itu yang pas istilahnya. Tapi kalau sampean pengen seperti itu, ya masukkan aja. Ini ada dua versi ya. Versi pertama, sampean seperti itu sehingga tidak kerja dua kali. Guano ditebar, terus trimukti disemprot, terus dipep. Bahasanya diaduk, terus dipep. Nah, kalau orang sini namanya dipep, nggak tahu bahasanya di Trenggalek, ditutup itu. Jangan sampai ada sinar matahari yang langsung mengenai mikroba tersebut, tanah tersebut. Tutup, itu sekali 24 jam udah cukup. Andai kata pun lebih lama lebih bagus. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, 1:1 semua tadi. Setelah itu sampai langsung wadahi. Baru guano dibuat lubangan kecil. Guano Nutri Plus kurang lebih 1 sendok dimasukkan, 1 sendok besar ya, sendok makan. Atau sampean caruk nih kurang lebih 1 sendok. Setelah itu sampean kasih kapur dulu ya. Kapur, setelah itu guano 1 sendok, terus lagi ditambah trimukti disemprot. Terus di situ didiamkan. Tapi diiomnirin. Jangan langsung ditaruh di panas. Ini yang pertama, itu teknis memang. Kok angel Mas? Ya, memang kalau namanya untuk awal memang harus seperti itu, Pak. Sopo telaten bakal panen. Yang jelas itu. Lek sampean pengennya berharap besar, tapi juga metodenya nggak pas sampean ilmu kados napa, nggih mboten saged. Wes saniki mendo mawon nggih. Mendo itu pengennya gede lemu, tapi ora tau dipakan kur suket ae. Nutrien sama. Tanaman ini kalau mau ngomong ya sama Pak, pengen ngombene susu paling tidak 4 sehat 5 sempurna sama. Kalau sudah sampai gitu kurang lebih 3 hari, kalau model yang tadi ya, kan yang kedua tadi ya, kurang lebih 2 hari atau 3 hari, yang penting sekali 24 jam tadi. Sudah baru bibit zaman masukkan di uruk, baru itu dikerjakan. Tapi sampai diamkan lebih lama lebih bagus di polybag. Telung pitung dino saya agak sampai nyanyi, tidak apa-apa. Berarti sudah hidup di situ mikroba. Nah, karena tanah jenengan belum tahu asal usulnya dari mana. Iya, kalau tidak dari tanah galian bawah. Apalagi kadang saking wadek ini sini nopo ora ana apa-apa nih. Unsur haranya nggak ada sama sekali. Kalau sudah ditaruh 3 varian tadi, sama diamkan baru dimasukkan polybag. Kalau sudah di polybag sama diamkan, monggo kapan sampai waktunya untuk tanam. Nah, tanam pun juga Mbah. Ininya yang lebih melekat ke polybag yang ini. Yang ini di tengah, bukan kok di tengah terus ini mepet ke polybag. Ini cepat biasanya jebol mungkin. Nah, suatu misal ini polybagnya ya, di piring ini polybag ya. Piring ini anggap nih polybag. Piring ini. Jadi agak ke sini, Mbak. Niki biar natap mawon di sini lho. Nggih. Lah ini agak natap ke sini. Yang penting indukan ini di tengah yang ini. Niki ini tengah. Kadang kan ditaruh di tengah mriki sehingga niki mepet sing polybag. Lah ini nanti yang mau jadi umbi kan yang ini. Nggih. Yang mau besar. Natap niki malah mriki kosong jadinya. Terus nggak mungkin posisi nanamnya? Nggih ngeten niki. Mboten di bawah nggih. Ngeten nggih angsal, lek kayak gini terlalu dalam nanti. Nggih. Ini kelihatan enggak apa-apa lek ini lek sampean jungkel nih. Ini bebas.
Lek gini ya boleh, langsung sama nuruk boleh, begini juga boleh. Tapi yang jelas ini harus di tengah, yang ininya. Nggih. Agak minggir mriki mboten napa-napa. Karena dia akan lari ke sana. Nanti maju dan naik. Lah nanti polybag itu agak sampean kurangi, jangan dipenuhi. Tingginya kurang lebih 25 cm. Karena kalau masih 20 cm, lek kenging toyo jenengan unoni atau keneng Jawa, ambles punan. Karena sing gronggong to niku. Nah niku gunakan 25 cm aja yang paling enak. 25 cm sampean masukkan, lah nanti dia keluar naik baru pengocoran pertama. Sama aja kalau sama yang di lapangan baik di polybag. Pengocoran yang pertama usia biasanya 1 bulan atau 2 daun. Sudah mulai 2 daun dikocor. Itu kurang lebih kalau di polybag bisa sampai 1 gelas aqua itu 200 ml ya itu. 200 ml sampean kocorkan seini dikocor. Lek sampean pakai sepuyer itu lepas aja sepuyernya kalau pakai semprotan itu. Kira-kira aja 1 gelas dulu sakmene iki 1 gelas baru sampean bisa lamanya itu loh. Sampean buka aja itu kalau untuk pupuk cairnya. Setelah 15 hari atau 10 hari guanunya masuk. Seperti itu. Terus pupuk cair. Terus setelah itu pupuk cair lagi baru guano untuk selanjutnya. Tapi nanti ada tim, nanti akan kita share aja ke tim lapangannya daripada koperasi HKTI. Nanti bisa kita share, Mas waktunya. Kayak kemarin kan kita akan kasih tahu ke Mas Alwi ya. Kita kasih tahu, Mas ini waktunya kemarin. Ya nanti tak omongane Pak Gito kan gitu. Jadi koordinasi terus sama kita. Adapun pahitnya di lapangan tetap harus diomongin. Ini kok rusak, ini busuk, omongin. Sehingga kita akan tahu. Itu oke-nya di polybag. Kalau di lahan memang rada repot. Rada repotnya karena masing-masing tanah itu benten. Polybag insya Allah lebih aman. Risikonya kecil. Kados jenengan nanem kan langsung di lahan, Pak. Sementara polybag. Mboten riyen. Nggih. Lah makanya niku. Jadi apalagi kita belum tahu, terus kadang itu orang-orang yang lain tuh bukan bibit ngomongnya bibit. Panenan peh ripah bibit. Sedangkan sampean perlu tahu segini ini bukan bibit semua loh, Pak. Kadang dia pikir peh ripah berarti kabeh bibit. Oh tidak, yang bisa jadi bibit tuh mungkin bisa 40% coba. Sik di PP dadine namung sak menten iki lho. Prosesnya nggak bakal kalau sampai ngambil yang segini-gini ini ya rugi karena hasilnya juga sama, nanti besarnya juga akan segini. Nanti kan mau melihat sampai bisa lihat nanti masih nempel kan, sampai panen pun kan nempel anunya bibitnya gitu. Bosone kakek. Lah ini nggak usah dikakei, Mbak, karena sampai kalau dikakei harga kakek itu mesti lebih murah. Kalau kita kakek dan tidak sama harganya, dirut semuanya sama nanti waktu panen. Jadi andai kata harga kita sudah kan minimal harga itu 8.000 kan, jaminan harga kita minimal harga 8.000, enggak mungkin kurang dari 8.000 berarti. Sak kakek-kakek nggih 8.000. Jadi enak, aman. Gampang nek kakek harga sekarang ini 3.000, kakek iso 1.000 murah. Mungkin betul. Kalau bibit itu representatif, maksudnya apa? Harga itu bisa per minggu, per bulan ganti. Kalau kemarin harga bisa sampai 32 sampai 38 yang kemarin ini. Ya dari yang tim ABC Ijazah ya, Asosiasi Pengusaha Jaya Seluruh Indonesia. Karena Balai Benih kita melalui IPB dan yang ada di Sukabumi. Jadi ada dari Balai Benih, pengawasan dari Balai Benih. Sehingga harga representatif kalau saat ini antara 16.000 paling banter sampai 20.000. Lebih murah pasan ini. Tapi paling antara bulan 6, bulan 7 aja. Setelah itu waktunya tanam bareng-bareng mesti harganya melambung. Sudah. Tetapi kalau saman dari Balai Benih, hari ini beli mau saman tanam di bulan 8 aman aja. Kayak gini nih, aman ini. Ini bisa 3 bulan pun, tapi asalkan jangan dikarung terus, harus disarni. Dirata kena angin yang penting. Terus bawah jangan lembab. Nggih, jangan lembab, jangan ditaruh di terpal ataupun lebih baik di plastik. Di plastik kayak gini ini tebal gitu. Pokoknya yang lembab. Nah,
Jadi ngaten, kalau harga saat ini representatif, kita hanya membantu untuk mencarikan ini benih untuk yang pas. Benih itu hampir sama, hanya yang bedanya jelas residu kimianya ini sudah persentasinya di bawah 10, Pak. Tapi kalau sampean beli di situ, kimianya sudah di atas 30 biasanya. Sehingga sampean anak itu 3 kali itu baru akan menjadi normal. Walaupun sampean sudah pakai organik, tapi bibitnya pasti kimia, ya ketemunya 5.000 tadi harga. Tetepan. Tapi kalau ini di lab, nanti kan lab masalahnya, Sekopindo. Seperti ini teknik panen pun beda. Kayak pakai rak, kita harus kayak anak itu. Terus bener kayak anak kecil bawanya, tapi kan insya Allah sesuai harganya. Ngaten.